sejarah untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Lengkong Wetan 02, Bapak Haji Adi SPD MMPD, yang saya hormati Dewan Guru dan staf jajarannya, yang saya hormati wali murid kelas 1 yang alhamdulillah telah mendampingi putra-putrinya untuk awal menginjakan kaki di dalam dunia pendidikan di SDN Lengkong Wetan 02. Dan yang Ibu cintai, anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022, selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 02. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN Lengkong Wetan 02. Salawat beserta salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Ibu sebagai pembawa acara pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Yang keempat, penutup atau doa. Marilah anak-anak Ibu semuanya, kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu adalah, perhatikan yang akan Ibu tampilkan. Pak Is, apakah sudah terlihat? Belum. Ya. Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu ucapkan selamat datang siswa-siswi kelas 1 SDN Lengkong Wetan 02 tahun pelajaran 2021 di SDN Lengkong Wetan 02. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita pembelajaran tidak bisa tatap muka. Tetapi kita bisa menggunakan alat perangkat yang kita gunakan selama pembelajaran ini adalah tatap maya. Karena kenapa? Sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Kita suruh apa? Berdiam di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Ketika kalian keluar rumah, pergunakanlah masker. Yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Boleh pergunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 2 meter. Jangan kalian berdekatan, tetapi jagalah jarak kalian. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Tidak boleh kita bergabung atau berkerumun-kerumun ya, atau berkumpul dengan banyak orang. Lalu yang kelima adalah mobilitas dan interaksi. Maka kita tidak boleh datang ke sekolah karena kenapa? Kita dikurangi membatasi mobilitas dan interaksi ya. Maka ini adalah protokol kesehatan pemerintah untuk mencegah tertularnya atau penyebaran virus corona ya.
Selanjutnya anak-anak yang hebat, yang pintar, kita mulai untuk mengenalkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh suaranya nanti dikeluarkan, kita nyanyikan sama-sama. Kita mulai. Ya, buka mikrofonnya ya. Indonesia Tanah air airku tanah pada di sana di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita berseru Indonesia Bu Yani, aktifkan mikrofonnya. Bu Yani, mikrofonnya aktifkan. Sip. Ya, guys. Taruh di sana. Iya, itu taruh di sana dan cari yang baru. Cari di situ ditumpukan. Bu Yani, mikrofonnya mati, Bu Yani. Halo, Bu Yani. Bu Yani, dengar suara saya enggak? Pakai parfum dulu. Oh, main sama
Nggak usah pakai celana lagi. Oh, kan nggak kemana ini deh, cuma di rumah. Bu Yani aktifkan mikrofonnya. Ya, baik. Pak Is, mohon maaf ketika saya sedang presentasi jangan dimatikan ya. Karena kalau saya sedang presentasi itu secara otomatis dia akan muncul suaranya. Ya. Oke. Oke, baik semuanya. Tadi adalah kita sudah menyanyikan lagu rasa nasionalisme kita ya terhadap tanah air kita. Ini biasanya kalian kalau datang ke sekolah pada hari Senin, kita akan menyanyikan bersama-sama pada upacara bendera. Tetapi tidak salahnya, kalian juga harus menghafalkan ya nak ya, lagu Indonesia Raya sebagai lagu bangsa nasional kita terhadap Indonesia ya. Dan sekarang acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan kepala dinas, Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dapni. Tolong perhatikan semuanya. Pak Is, apakah terlihat Pak Is? Lihat. Oke, baik. Tolong saksikan semuanya anak-anak yang hebat, yang pintar. Ini adalah sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Dapni. Sebentar. Keluar itu Bu Yani. Ya, mohon maaf sebentar. Sudah terlihat ya Pak Is? Belum. Iya sudah. Suara dibesarin lagi Bu Yani coba ya. Ini udah oke, ini udah full. Coba. Sudah terdengar? Sambutan Suara tidak terdengar, Bu Yani. Suaranya kurang kedengeran Bu Yani. Yang lain di-unmute Pak Is. Bu Yan presentasinya ini suaranya kayak nggak ada Bu Yan. Tidak terdengar suaranya? Suaranya kecil banget Bu Yan, tapi kecil. Memang maaf, memang dari sana tidak terlalu besar. Ini udah full 100%. Ini yang di presentasi kamu nih nggak ada suaranya ini kalau saya lihat. Ada, terdengar pelan tapi Betul, memang dari sana tidak terlalu besar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Dapni. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Taryono. Kepalanya, tolong perhatikan. Terlihat Pak Is? Terlihat. Selamat pagi dan Pak Hormat dalam Selatan, Bapak Benyamin Dapni. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dapat COVID-19. Yang saya hormati dan saya banggakan dan mengawal di lingkup kepala lembaga
kepala satuan pendidikan, sekolah-sekolah, para guru, didik dan tenaga pendidikan, sejak PAUD, SD, SMP, Kota Tangerang, serta para siswa-siswi yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berinovasi, berkreasi, dan rangka meningkatkan kualitas hidup, ikut berpartisipasi membangun generasi cerdas dan berkarakter. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Tuhan limpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Wali Kota yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan awal tahun pelajaran baru tahun pelajaran 2021-2022. Karena dalam situasi pandemi COVID-19, maka berbagai kegiatan itu dilaksanakan secara online dalam rangka menghindarkan paparan virus corona. Ini pun dilakukan sama pada tahun pelajaran sebelumnya. Sejak pandemi COVID-19, yaitu di awal tahun 2020, berbagai kegiatan, baik itu pembelajaran maupun kegiatan lain, itu dilaksanakan secara online. Bapak Wali Kota yang saya hormati, awal tahun pelajaran baru ini ditandai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi peserta didik baru pada proses penerimaan peserta didik baru yang baru saja dilakukan. Kemudian kami sampaikan tujuan kegiatan MPLS bagi siswa baru. Satu, mengenali potensi diri siswa, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi siswa baru. Menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan di lingkup keluarga, sekolah, dan lingkungan. Bapak Wali Kota yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Berkenan Bapak menyampaikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru bagi siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Demikian, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya sambutan yang ketiga adalah Kepala Sekolah SDN Lengkong Wetan 02, Bapak Haji Adi, SPD, MMPD, yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Yulianti Episonifa, SPD, MMPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan staf SD Negeri Lengkong Wetan 2 yang saya hormati, segenap wali murid kelas 1 yang saya banggakan, dan tak lupa kepada siswa-siswi kelas 1 yang Ibu cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bergabung walaupun melalui Zoom meeting. Sholawat beserta salam
marilah kita sama-sama sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua berada di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti, bertugas sebagai guru di SD Negeri Lengkong Wetan 2 sejak tahun 1999 sampai sekarang kurang lebih sudah 22 tahun. Perlu diketahui Bapak Ibu, sehubungan dengan Bapak Kepala Sekolah yang saat ini sedang berhalangan hadir karena beliau sedang kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau titip salam hormat kepada Bapak Ibu, khususnya wali murid kelas 1 yang baru. Bapak Ibu, di sini kami mewakili beliau untuk menyampaikan kata sambutan pada awal tahun pembelajaran 2021-2022. Selamat datang kepada seluruh siswa baru kelas 1 di tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini kalian punya teman baru, didampingi oleh ibu guru baru yang cantik-cantik, yaitu Ibu Marni SPD dan Ibu Herlina SPD. Mudah-mudahan akan punya semangat baru pula. SD Negeri Lengkong Wetan 2 di tahun ajaran baru ini, tepatnya hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, insya Allah sudah sangat siap untuk melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka langsung, karena kami sudah menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Namun, terkait dengan adanya pandemi COVID-19, sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota maupun dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tadi sudah sama-sama kita dengarkan, bahwa SD Lengkong Wetan 2 siap untuk mematuhi aturan dengan menerapkan pembelajaran sistem daring atau online. Insya Allah kami, para Dewan Guru beserta staf akan bekerja keras memberikan yang terbaik buat siswa-siswi SD Negeri Lengkong Wetan 2 agar target kurikulum bisa tercapai dan agenda kegiatan sekolah bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir untuk orang tua siswa kelas 1, kami mohon kerjasamanya untuk membantu, menemani, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kita di rumah agar bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah diagendakan. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli atas sambutannya mewakili Kepala Sekolah SDN Lengkong Wetan 02. Sambutan berikutnya yaitu dari Panitia PPDB kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Marni SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puja dan puji syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun via online, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Lengkong Wetan 02. Dalam kesempatan hari ini beliau berhalangan karena sedang sakit. Yang saya hormati para dewan guru dan wali murid yang Ibu cintai dan selalu Ibu banggakan, anak-anak sekalian. Selamat datang untuk kelas 1 di SDN Lengkong Wetan 02 pada tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di SDN Lengkong Wetan 02. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih banyak Bu Yani atas waktunya. Saya akan melaporkan siswa yang daftar di SDN Lengkong Wetan 02 pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang mana siswa yang mendaftar di SDN Lengkong Wetan 02 pada tahun 2021-2022 berjumlah 54 siswa. Bagi siswa yang diterima oleh kami yaitu 44 siswa. Jadi ada 10 siswa yang tidak kami terima dengan alasan-alasan tertentu. Itu saja yang dapat saya laporkan sebagai panitia dari PPDB SDN Lengkong Wetan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Marni SPD yang telah memaparkan tadi tentang penerimaan siswa baru di kelas 1 ajaran 2021-2022. Selanjutnya, acara berikutnya yaitu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Belum Bu Yan? Ya, betul. Sudah terlihat Pak Is? Sudah. Sudah. Bu Yan. Ya, baik. Saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan pendidikan SD Negeri Lengkong Wetan 02 Serpong, Kota Tangerang Selatan. Yang pertama, visi. Terciptanya akhlak mulia, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya sesuai dengan ajaran agama. Misi. Yang pertama, menanamkan keyakinan, akidah melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Tujuan dari pendidikan SDN Lengkong Wetan 02 yang pertama, dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non-akademik minimal tingkat kabupaten kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat,
menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kelima, menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Itu adalah tujuan dari Sekolah SDN Lengkong Wetan 02. Di sini Ibu akan memperkenalkan yang pertama adalah ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita yang bernama Bapak Haji Adi SPD MMPD. Doakan semoga beliau cepat sehat dan kembali lagi seperti kala dan berkumpul bersama kita lagi. Amin. Selanjutnya, ini adalah sebentar. Lihat Pak Is? Lihat, udah. Cuma Ada, Bu. Ada ya. Ya. Yang pertama, ini ada Ibu Yulianti Epi Sonifa SPD MMPD yang tadi mewakili Bapak Kepala Sekolah sebagai guru kelas 3A. Ini adalah Muhammad Afendi Ardiansa SAK, tenaga administrasi. Lalu Arga Gugun tenaga administrasi. Yang selanjutnya Omala Sari, tenaga kebersihan. Dan yang terakhir adalah Chandra, tenaga keamanan. Dan sekarang kalian perhatikan, ini adalah pengenalan lingkungan sekolah SDN Lengkong Wetan 02. Selamat menyaksikan. Dia pakai baju seragam kan? Terlihat Pak Is? Lihat. Ada, Bu. Suaranya kecil, Bu Yan. Ini udah, mohon maaf di saya udah full banget ini. Sekolah DD itu nanti ya. Sekolah kakak. Yang biasa kita datang sekolah kakak. Nesya, suaranya di mute aja, Nesya. Ya, mohon maaf Ya. sayang ya. Yang Mohon lain di Nesya. mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Herlina, biasa Ibu dipanggil Ibu Lina. Untuk tahun ajaran ini Ibu mengajar di kelas 1A. Untuk kelas 1 Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2 ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Tidak usah dijawab ya, Nak. Ini aja ya. Selamat bergabung bagi siswa baru di SDN Lengkong Wetan 2 Cinta ini. Untuk tahun pelajaran tahun ini kita masih sama seperti tahun lalu, yaitu belajar secara daring atau secara online. Walaupun suasana pandemi, kita harus tetap belajar dengan semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa
biasa dipanggil Ibu Sri. Ibu mengajar di kelas 2A. Semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sumira, biasa dipanggil Gusum. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 2B. Untuk kelas 1 saya ucapkan selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maisaro, biasa dipanggil Ibu Mai. Ibu tahun ini mengajar di kelas 3B. Untuk anak kelas 1, Ibu ucapkan selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2. Ibu selalu berharap semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bersekolah bersama di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Santi. Alhamdulillah tahun ini saya mengajar di kelas 4A. Selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Muryati, biasa dipanggil Ibu Sri. Tahun ini Ibu mengajar di kelas 4B. Untuk anak kelas 1, bergabung di Lengkong Wetan 2. Sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Daryati, biasa dipanggil Bu Nani. Saya mengajar di kelas 5A. Untuk kelas 1, selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2. Salam hebat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, biasa dipanggil Bu Mul. Saya mengajar di kelas 5B. Untuk kelas 1, selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 02. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Sapriani, biasa dipanggil dengan Ibu. Salam. Saat ini saya mendapat tugas mengajar di kelas 6. Kepada siswa-siswi kelas 1, selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 02. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Bapak sering dipanggil Faiz. Bapak mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk kelas 1, selamat datang dan selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 2. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Bapak Hairudin, bisa dipanggil Pak Udin. Di sini Bapak akan mengajar bidang studi yaitu PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1, selamat bergabung di SD Negeri Lengkong Wetan 2. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiwi, biasanya dipanggil Miss Tiwi. Saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1, selamat bergabung di SDN Lengkong Wetan 02. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah masa pengenalan lingkungan sekolah SDN Lengkong Wetan 02. Semoga anak-anak
kelas 1 semangat untuk datang ke sekolah ya. Karena karena kenapa? Tadi lingkungan sekolah kita luar biasa indah ya. Ada berbagai macam tadi gambar-gambar, dimulai dari kelas 1, ada pemandangan yang indah, lalu kelas 2 pun sama, kelas 3 pun nanti ada gunung, ya ada gunung, ada hutan, lalu ada ikan. Iya, ada ikan, ada pulau, bahkan di kelas 6 ada planet. Ya, nanti kalian kalau pengen lihat SDN Lekong Wetan 2, boleh datang ke sekolah, tapi tidak boleh berkerumunan ya. Wow, menarik. Iya, menarik sekali Pak Is. Maka SDN Lekong Wetan 02 ini banyak diminati oleh anak-anak, oleh orang tua yang ingin daftar ke sekolah. Tapi karena keterbatasan, maka tidak bisa semuanya kita terima, hanya beberapa anak saja. Inilah anak-anak hebat yang dapat kami terima berjumlah 44 siswa. Mudah-mudahan 44 siswa ini menjadi anak yang hebat, anak pintar, anak yang sehat, dan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah. Nah, ini sudah selesai pengenalan kita, masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kita mempunyai moto untuk SDN Lekong Wetan 02. Siap ya, Bu Guru dan Pak Guru ya? Masih ingat moto SDN Lekong Wetan 02? Siap, tampilkan Bu. Baik, Ibu akan tampilkan. Diaktifkan nggak apa-apa suaranya, nanti dimatikan lagi suaranya. Boleh anak-anak ikuti ya. Nanti moto SDN Lekong Wetan 02. Kalau Ibu bilang SDN Lekong Wetan 02. Nah, siap. Ini hebat ya, Nak ya. Ya, hebat. Tangan ibu jarinya, ibu jarinya 2 ke depan. Ya, hebat. Kalau ibu pegang kepalanya. Ya. Semangat, kepal, tangan luar biasa, tangan luar, lalu semuanya. Saya, ya Bapak dan Ibu Pandu, SDN Lekong Wetan 02. Hebat, luar Harus lengkap. Anak-anak pun boleh mengikutinya ya Nak ya. Ya, SDN Lekong Wetan 02. Sekarang Pak Bu Guru dan Pak Gurunya diam. Coba Ibu pengen mendengar kelas 1 yang hebat dan pintar. Ya, silakan dibuka teleponnya Nak ya. Tepuk tangan. Hebat. Jadi harus menjadi anak hebat ya. Anak yang cerdas, anak yang semangat ketika belajar mendapatkan tugas dari Bu Guru dan akan menjadi orang yang luar biasa ya. Kita dalam moto menjadikan kita motivasi yang lebih baik. Mohon mic-nya dimatikan lagi ya. Dan terakhir, terima kasih. Sampai jumpa nanti bertemu dengan pembelajaran dengan Ibu Guru dan Pak Guru ya. Baiklah anak-anak Ibu yang hebat dan pintar. Setelah tadi pengenalan MPLS, ini adalah di ujung, di akhir dari kita MPLS tersebut, yaitu adalah penutup atau doa.
Agar acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tutup doa ini dipimpin oleh Pak Guru kita. Ya, kepada Bapak Nur Isman SPDI, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani yang telah memberikan waktunya. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang telah mengikuti dari sesi pertama hingga sesi terakhir dengan baik. Tentunya kita juga bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu kita akan tutup acara ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita dilancarkan segala urusan kita, hajat kita, harapan kita, dan semoga pandemi ini cepat usai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman atas doanya. Dan Ibu akhiri apabila ketika Ibu membawa acara, susunan acara pada hari ini ada kata yang salah, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Ibu akhiri, Ibu tutup pada acara pada hari ini. Masa pengenalan orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah SD Mekongan 02 Ibu tutup. Dan Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih anak. Jaga kesehatan ya. Ya Bu. Ya, Bu baik Yani. Pak Guru dan Bu Guru ada yang disampaikan. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, di sampingnya ada orang tuanya enggak? Ada orang tuanya enggak? Anak-anak, tolong kami sayang ya, dengarkan Pak Guru ya nak. Ada orang tuanya enggak ya, Nak? Ada. Tolong didampingi anak-anaknya ya, Bu. Mohon orang tua untuk melihat layarnya. Ya, yang belum Sebelum nanti kameranya. Tolong saya. Kameranya di-on ya. Ya, mikrofonnya dimatikan saja. Mikrofon dimatikan, lalu kameranya dihidupkan ya. Mikrofonnya semuanya matikan, nah, biar apa yang disampaikan oleh Pak Isman terdengar ya. Oke, baik. Terima kasih untuk orang tua. SD kita dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom. Seperti yang telah saya kirimkan link di agama Islam. Sudah pada dapat linknya, Bapak Ibu? Orang tua? Sudah. Sudah ya? Mungkin ada yang semalam juga curhat sama saya, orang tua yang tidak masuk-masuk ke Google Classroom. Itu bagaimana? Ya, tentunya saya sebagai guru ingin mempermudah pembelajaran, baik guru maupun siswa. Pasti kita mempermudah dan tidak memberatkan kepada orang tua ya. Makanya kita menggunakan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu, mohon dimengerti. Karena kadang-kadang kalau kita ngirim tugas ke WA, kadang-kadang gitu, suka ketiban, suka hilang gitu. Terlebih saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, khususnya di bidang
bidang studi seperti Miss Tiwi, itu tadi guru bahasa Inggris, dan Pak Udin. Nah, itu tentunya sangat merepotkan, kesulitan buat kita. Terlebih kita itu jadwalnya udah pada tahu belum ya, Bapak Ibu? Jadwal online-nya udah tahu belum ya? Belum Pak, belum dikasih Pak. Karena Oh iya. sementara Saya akan informasiin dulu ya kali ya Bu ya. Masih Ya maksudnya sekalian ini mau sekalian kita sampaikan. Untuk hari Senin sampai hari Rabu itu tematik ya Bapak Ibu. Pembelajaran kita tematik ya. Rabu itu Bu. Senin sampai Rabu tematik. Ya, Senin sampai Rabu itu tematik. Nanti itu akan diajarkan oleh wali kelasnya masing-masing. Ya. Mungkin itu metodenya disesuaikan peraturan di sekolah kita kan menggunakan Google Classroom. Nanti kirim tugas, ya materi, absen berada di Classroom. Ya, kecuali mungkin ada handphone yang mungkin enggak support, ya mungkin itu ada lain lagi ya. Nanti usahakan kalau mungkin ada masalah atau apa itu bisa nanti dihubungi ke saya gitu. Nah, kemudian untuk hari Kamisnya itu ada pembelajaran PJOK ya dan bahasa Inggris untuk hari Kamisnya. Ya, hari Kamisnya khusus bidang studi PJOK dan bahasa Inggris. Kemudian hari Jumatnya itu pelajaran agama Islam, saya sendiri ya yang udah Bapak Ibu udah masuk di Classroom, dan ada BTQ. Nah, BTQ ini nanti akan diajarkan oleh wali kelasnya. Jadi itu udah termasuk dalam tematik di Google Classroom-nya. Ya Bapak Ibu. Mungkin ada kesulitan untuk masuk di Google Classroom. Untuk jadwal mungkin sampai dari Senin sampai hari Jumat aja ya. Untuk hari Sabtunya itu bisa digunakan waktu bebas gitu. Ya, apa Ibu? Ya Bu, silakan Bu. Anak saya masuk di Google Classroom. Namanya naik. Tidak bisa masuk ya Ibu. Iya. Oke. Nanti Ibu WA ke saya ya. Semalam juga ada Bapak itu, bapaknya siapa namanya? Saya agak lupa nih. Pokoknya beliau tidak bisa masuk ke Google Classroom. Itu saya pandu. Alhamdulillah bisa masuk ya. Jadi saya telepon dulu. Oh iya, jadi nunggu telepon dari Bapak? Enggak, soalnya tapi udah masuk naik Pak Alisa. Cuman nggak ada suara kayak gininya. Cuman suara video kayak gini aja, nggak ada suara apapun. Itu maaf, itu apa ya Bu ya? Google Classroom apa ini Bu? Google Meet? Google Classroom. Iya, mungkin gini Pak, saya bisa menambahkan sedikit. Kebetulan kalau Ya, tidak silakan. salah di Google Classroom itu ada Google Meet. Ya, itu Ibu, kalau untuk Google Meet nanti biasanya kita mengadakannya informasi dari WA lagi guru kelasnya masing-masing. Nah, lalu kalau misalnya untuk GCR atau Google Classroom itu adalah untuk tugas-tugas yang Ibu fotokan lalu dikirim kembali ke GCR-nya tersebut. Seperti itu. Memang Pak Is, sekarang kalau tidak salah di GCR kita ini ada tulisan Google Meet-nya. Iya. Jadi tulisan Google Meet baru. Lalu Pak Is ada handphonenya juga yang tidak support melalui link. Tidak bisa support melalui link masuknya, tetapi bisanya melalui kode GCR-nya. Gitu. Ya, biasanya, mohon maaf, itu biasanya handphone yang tidak bisa masuk ke dalam link tersebut, biasanya dia lupa password. Saya sering temui itu karena lupa passwordnya. Emailnya dia masuk, passwordnya lupa. Nah, jadi mohon untuk orang tua kelas 1 khususnya harus ingat email dan passwordnya, karena kita pembelajarannya 1 tahun ini ya, 1 tahun ke depan ini menggunakan email, dan itu harus ingat. Kalau nggak ingat nanti akan merepotkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk ingat passwordnya dan emailnya, dan jangan sekali-sekali membuat email menggunakan umur
usia anak. Karena itu nanti keblokir sama Google. Google itu tidak mengizinkan usia-usia email di bawah 17 tahun. Ya, kalau maaf Pak Is, maaf ya. Pak Is. Kebetulan di kelas 1B nih tadi ada mamanya yang nanya. Iya. Jadi emailnya pakai email anak, nah itu terus nggak bisa, jadi harus dimintain email sekolah itu karena usianya masih 13 tahun. Berarti itu dia nggak boleh dia harus usianya harus di atas 17 ya. Ya, jadi alternatifnya kalau Bapak Ibu ingin membuat email baru, kan nggak bisa-bisa nih Pak, saya lupa passwordnya. Saran saya lebih baik membuat email baru dengan usia Bapak Ibu, jangan usia anak. Silakan menggunakan nama anak, tapi tidak menggunakan usia anak. Oh, tidak menggunakan nama anak Ibu silakan dibuat email, tapi usianya kan biasa kan kalau kita membuat email, hal yang pertama itu di usia apa ya, tanggal lahir, bulan sama tahun. Nah, itu tahunnya itu dituakan usia ibu aja. Itu pasti aman, nggak keblokir. Ya. Mohon diperhatikan untuk orang tua kelas 1 kalau kesulitan membuat email, saya siap membantu ya. Saya siap membantu ke sekolah. Silakan Ibu datang ke sekolah, langsung ketemu saya, nanti saya akan ajarkan atau saya buatkan email ya. Jikalau ada kesulitan di email, Pak saya nggak tahu nih emailnya, kenapa ya, ada masalah nggak bisa. Nah, Ibu silakan nanti bisa ketemu dengan saya secara langsung. Kemudian email ya, anak saya, terus tanggal lahir anak saya, jadi nggak bisa ya. Maaf Ibu, kalau itu email anak Ibu, kemungkinan itu nanti akan keblokir Ibu. Oh gitu. Jadi harus nama orang tua. Usia bukan namanya, nama silakan nama anak, tapi usianya Ibu tuakan. Usia Ibu nggak apa-apa, usia Ibu nggak apa-apa. Yang tahunnya Bu. Oh itu ya. Saya mau. Soalnya saya nggak bisa masuk, tapi nggak ada suaranya. Jadi keluar gambar-gambar gini, tapi nggak ada suaranya. Iya bisa, iya benar bisa jadi gitu. Ya, ada pertanyaan lain tentang email. Ini tentang email dulu ya. Nanti baru saya akan tampilkan contoh dari Google Classroom-nya ya. Ada yang mau bertanya tentang email? Kalau masih belum paham nanti bisa hubungi saya. Ini saya nggak bisa nih. Saya nggak tahu dari tadi ngomong apa Pak. Iya. Email lagi. Gimana Pak? Ya Bu. Nggak ada suaranya. Oke, kalau untuk video Google Meet ini biasanya kalau dalam akun belajar itu emang ada Bu Yani, itu ada emang Google Meet. Tapi kalau yang saya lihat di akun-akun biasa itu nggak ada Google Meet. Bedanya begitu ya Bu Yan. Gitu. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan nanti mungkin saya akan menampilkan contoh ya. Ya, maaf siapa? Saya mau tanya namanya Billy. Kenapa Ibu? Saya mau tanya untuk pelajaran. Maaf suaranya putus-putus Ibu. Saya tidak mendengar dengan jelas Bu. Ya, untuk yang lain mohon maaf dulu ya, di-mute dulu ya, di-mute dulu. Biarkan ini yang namanya Bu Depi ya, Bu Depi Nitasari ingin berbicara dulu ya. Silakan yang mau bertanya. Satu orang ya, karena kalau misalnya berbarengan berbicara nggak akan terdengar suaranya. Silakan kepada Ibu Depi. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Bu Depi. Untuk masalah email, masalah email dulu ya. Enggak, tadi ada Nai, tanya dia mau masuk Google Room nggak bisa. Jadi dia udah masuk tapi nggak kedengeran suaranya. Google apa Ibu?
Google Classroom. Iya. Maksudnya bukan Google Classroom, maksudnya itu kali ya. Ini Google Meet kali ini, Bu. Ini Iya, kan ini kita Google Meet. sedang melakukan Google Meet, Bu. Kalau tidak ada suaranya, mungkin saat pengambilan audionya itu Ibu tidak mengklik kali ya. Biasanya kalau gitu, biasanya di handphone. Gitu. Voice-nya aktif. Bukan, ininya dan anu suaranya biasa handphonenya di handphone kalau kita ini. Kurang tahu ya, soalnya di HP dia. Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya, terus videonya juga nggak bergerak, cuman gambar, foto gambar aja. Bisa jadi karena internet itu. Bisa Betul, jadi, Ibu. sinyal yang tidak stabil. Sinyal, Ibu. Sinyalnya tidak stabil, biasanya tidak kayak kita nyebutnya nge-lag lah, dia nge-lag Nge-lag, aja Bu, jadi cuma betul. gambar. Betul. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalaupun misalnya ada suara, misalnya suaranya tidak terdengar, mohon maaf, melalui handphone ya, Bu ya. Biasanya pergunakan pakai headset, Bu. Biasanya juga kalau misalnya tidak terdengar, Betul. gunakan headset biar lebih terdengar lagi. Cuman kayak videonya nggak bergerak. Iya, itu karena bisa dipengaruhi sinyal, Bu. Jadi kita nyebutnya nge-lag dia. Jadinya cuman kayak suara muncul atau misalnya tiba-tiba tidak terdengar apa-apa atau suaranya nggak bergerak sama sekali, itu biasanya dipengaruhi oleh sinyal. Terus dia pakai email anaknya juga tahunnya tahun anaknya. Mungkin Pais, maaf Ya, Pais, ya, ini ya. hubungannya mungkin gini, kalau saya tekankan dari yang dibahas oleh Pais kan Google Classroom ya, Mah ya. Sedangkan kita yang tatap maya seperti ini namanya Google Meet namanya ya. Ada Google Meet, ada Zoom. Kebetulan kita makanya sekarang ini adalah Google Meet. Lalu saya sepertinya Bu Lina dengan Bu Marni pun untuk Google Classroom kalau menampilkan video ya Bu Marni dan Bu Lina ya. Nih begini. Kenapa Bu Yan? Kenapa Bu Iya. Yan? Biasanya belum menampilkan. Oh iya, itu namanya Google Meet, Bu, yang sekarang kita sedang bahas nih. Iya, Google Meet, Bu. Kita lagi ini ya. Itu Google Meet ya. Iya, itu Google Meet. Jadi biasanya maaf, itu sinyal juga berpengaruh, lalu juga handphonenya yang tidak support. Biasanya seperti itu. Betul. Iya. Mungkin nanti kalau untuk Google Meet-nya itu wali kelas bisa memvariasikan harinya sesuai dengan kesepakatan bersama ya kepada orang tua gitu. Kira-kira mau hari apa gitu untuk Google Meet ya. Kalau saya untuk saat ini mungkin membahas ini aja dulu ya Google Classroom ya. Karena banyak orang tua yang mungkin merasa kesulitan dalam memahami ini maksudnya apa sih pakai Google Classroom gitu ya. Banyak kan ada orang tua pada begitu. Gitu. Mohon jangan panik, jangan risau, jangan galau. Kami siap membantu kesulitan Bapak Ibu bersama-sama ya. Ada wali kelasnya, Bu Yani, misalnya dari semuanya wali kelas Bu Marni ya. Atau ada Bu Lina, siap membantu ya Bapak Ibu. Mohon kita bersama-sama mencarikan solusi alternatifnya. Itu ya. Saya juga siap membantu. Nah, tadi saya membahas tentang masalah email dulu Bu, karena itu penting banget alamat kita ya. Penting banget email itu harus kita ingat. Kayak kita tahu alamat rumah kita harus ingat kan. Kalau ditanya rumah kamu di mana? Kalau kita nggak tahu ya bingung kan. Nah, alamat email itu wajib, penting, kudu, harus kita ingat. Pak, kalau saya lupa gimana Pak? Waduh, dicatat deh. Dicatat di mana biar ingat. Itu. Diganti masuk mah masuk ya di sini, tapi Oke, baik itu untuk masalah email. Saya akan ada Pak, gimana sih cara masuknya? Mungkin saya sedikit akan menampilkan ya. Coba saya akan menampilkan panduan penggunaan Google Classroom ya. Sudah kelihatan belum di layar? Sudah Pak Is. Oke, di sini sedikit saya tahapannya ya dalam penggunaan Google Classroom bagi siswa. Karena kalau guru itu beda ya, kalau guru beda. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Yang pertama,
tentunya kita akan membuka Google Classroom. Jika menggunakan aplikasi Android, ya, silakan download aplikasi tersebut ya di Play Store nih. Kita download di Play Store. Tulisannya gimana? Google Classroom. Google Class. Nah, cara nginstal gimana tuh nih? Kayak gini nih contohnya nih, ada gambarnya, ada contohnya seperti ini nih. Kalau ibu belum punya, Pak, saya belum punya nih aplikasi Google Classroom. Nah, ini kayak gini. Contohnya cari di Play Store. Ini kayak gini nih. Pastikan ini dari Google LLC ya. Nah, ini terhubung dengan kelas Anda dan kerjakan tugas saat dalam perjalanan. Jadi di dalam perjalanan juga nih kita bisa nih ngirim tugas. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya lagi pulang kampung, Pak, gitu. Ini Google Classroom itu sangat mempermudah Bapak Ibu, sama seperti kita punya WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan kalau kita foto-foto bisa kita kirim tuh secara instan gitu ya. Jadi nggak mungkin ada ya alasan gitu. Nah, ini contoh tampilan kalau di handphone ya, seperti ini nih di Play Store-nya. Nah, selanjutnya ini nih, kalau kita udah nginstal pasti akan ada begini nih. Gambar kayak gini. Gambar kayak gini nih. Kemudian terus nah, selanjutnya di sini ada akun. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya email di dalam Android, tentunya kan setiap HP Android itu udah pasti punya email ya. Nggak mungkin enggak, karena kalau mengaktifkan handphone baru, kalau kita beli baru handphone, biasanya tuh ditanya email Bapak apa. Nah, biasanya kita udah masukin nih. Nah, tapi kalau kita pengen, oh ini mah punya bapaknya Pak emailnya, misalnya punya bapaknya, anak saya pengen bikin email baru lagi Pak. Nah, berarti Ibu bisa ditambahkan akun di sini Bu. Tambahkan akun. Bisa ini. Udah ditambahin akun, nanti ada panduan selanjutnya. Nah, kalau ini sudah, kita gabung kelas. Nah, ini cara mengirim kode Bu. Kalau kemarin kan biasanya saya pakai link. Nah, ini yang pakai kode, Bu. Nah, kode kelas diberikan oleh pengajar kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik memasukkan sendiri pada Google Classroom-nya. Nah, ini ada tanda plus ini, Bu. Nih, ada tanda plus nih. Nah, pilih nanti yang gabung kelas, join kelas nih. Kalau bahasa Inggrisnya begini. Gabung kelas. Nah, nanti kalau udah mau join biasanya minta kode. Tuh, ada kodenya. Nanti akan diminta kodenya. Nanti kita masukkan aja kodenya dari wali kelas. Halo, Pak. Ya, udah Pak, udah bisa. Gara-gara sinyal. Ah, gara-gara sinyal tuh. Iya, kemarin ada yang pada nggak bisa. Aduh, Pak, ini gimana ya? Linknya nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nah, malah kalau pakai link lebih mudah. Sinyalnya ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Baik, selanjutnya ya di sini ada tanda garis 3 nih, tanda garis 3. Nah, ini kita bisa lihat tuh email ini. Banyak kan orang tua pada nanya, Pak, nama anak saya kok nggak muncul Pak, gitu. Biasanya kadang-kadang nama email dengan nama yang muncul di Classroom itu beda Bu ya. Beda ya Bu. Namanya misalnya nama ini nih di sini nih, Najid ya, Mudin gitu, @gmail.com. Nah, di sini cuman ada namanya Najib gitu, Najib doang. Banyak pada nanya sama saya, Pak, kok anak saya nggak ada, padahal dia udah masuk ke Google Classroom, tapi malah nanya anak saya kok nggak ada, Pak, nggak masuk, tapi udah screenshot di Google Classroom saya gitu. Berarti itu anaknya sudah masuk sebenarnya di Google Classroom. Hebatnya link itu kayak gitu. Kita kirimin link, Bapak Ibu tinggal klik aja, habis itu langsung masuk tanpa masukin kode tadi. Yang tadi saya di depan tuh tadi ada kode tadi tuh. Ya, kalau pakai link tinggal masuk aja, ada tulisan gabung, tinggal pilih email Bapak Ibu yang mana nih. Jangan email bapaknya Bu, ntar bapaknya banyak tugas misalnya kecampur sama tugas anak. Kalau bisa buatin email anak, ya nama anak, tapi umurnya tidak nama
tidak umur anak ya, karena akan keblokir. Percuma Bapak Ibu bikin email anak gitu, karena anak tidak bisa. Nah di sini nanti di Google Classroom itu kalau bahasa Inggris tulisannya kayak gini nih, stream. Nah, itu artinya diskusi Bu. Ini ruang diskusi di sini nih. Nih ada classwork. Nah di sini adalah tugas Bu. Tugas-tugas di sini nih Bu, ngumpulnya. Ya, nah di sini people itu anggota ya Bu ya, anggota yang udah masuk, siswa sama guru ada di sini. Nah, Ibu udah paham nih di sini? Ya, di sini untuk diskusi Bu. Jadi biasanya kalau kita punya Facebook itu kan ada update-update tuh. Nah, update-update-nya ada di diskusi di sini Bu. Nih guru-guru baru ngirim misalnya, nge-share absen, ada di sini nih. Nge-share tugas di sini, nge-share materi di sini. Nah, kalau di sini lebih pada ke tugas semua tuh kelihatan di sini semuanya. Kalau misalnya Ibu ketiban nih sama ada orang yang habis WA lagi. Maksudnya habis ngirim ke situ. Yang ngirim ke sini biasanya kan kadang ketiban tuh. Ibu datangnya ke sini aja nih. Classwork. Di sini. Nah, di sini ada. Lanjut ya. Nah, ini tugasnya, tinggal Ibu klik aja tugasnya. Biasanya tugasnya itu yang masih berwarna, Bu. Nah, kalau udah yang udah gelap kayak gini nih, udah gelap kayak gini berarti udah kita buka. Tapi yang masih terang kayak gini masih nyala gitu. Bahasa kita masih berwarna. Kan di Google Classroom tuh kadang-kadang warnanya ada yang beda-beda tuh. Ada warna hijau, ya warna hitam. Nah, itu kan biasa masih nyala. Kalau yang masih nyala itu Ibu belum mengerjakan. Gitu. Nah, di sini Ibu bisa melihat tuh ada batas akhir tugas. Nah, batas akhir tugasnya kapan tuh? Nah, di sini ada poinnya Bu. Ibu bisa melihat nih guru-guru udah menilai anak saya atau belum nih. Nah, nanti di sini akan ada Bu. Nih, di sini. Di bawahnya kalau udah bisa nilai itu. Maaf Bu, nih sini. Oke, bentar. Nah, ini di sini. Kelihatan nggak ya Bu ya? Bapak Ibu, kelihatan nggak gambarnya? Terlihat Pak Is. Oh, terlihat ya. Di sini nih, kalau sudah dinilai anak Ibu nih, akan ada di sini nih. Ya di bawah kan banyak orang tua pada nanya tuh, biasanya ke saya, Pak, anak saya kok belum dinilai Pak. Nah, Ibu bisa lihat berada di sini nih nilainya. Di bawah tuh nilai tugas kita tuh. Nah, bagaimana cara ngirim tugas? Nah, cara ngirim tugasnya gampang sekali Bapak Ibu, sama kayak kita ngirim WA lah gitu. Nah, kayak gini. Nah, Ibu buka dulu ya tugasnya, nanti biasanya tuh ada ke atas nih. Biasanya ada tanda ke atas, panah ke atas. Nah, ini kayak panah kayak gini nih. Ini udah kita klik nih, dia akan ke atas naik. Nah, kalau udah ke atas naik begini nih tugasnya tadi, Ibu tambahin aja nih. Ya. Attachment ini kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya tulisannya tambahkan lampiran, Bu. Nah, tambahkan lampiran di sini nih. Ada tanda plus, tandakan lampiran. Habis tandakan lampiran nih, lanjut. Nah, dia akan muncul nih. Ada yang dari link, ada yang dari file, ada yang langsung ambil foto nih, atau langsung video, langsung ada. Nah, kalau ambil foto nih langsung nih Bu, dari Google Classroom, misalnya Ibu foto ada tugas anak nih, misalnya disuruh menulis bahasa Arab gitu, misalnya alif, batasa. Nah, Ibu langsung ambil foto di sini Bu, kirimnya. Tag foto, dipoto, cekrek. Nah, udah cekrek, udah tuh. Ada fotonya tuh, yang penting jangan sampai burem Bu. Fotonya jangan sampai burem. Kalau burem kita nggak kelihatan, ya, mata kita juga bakal burem juga melihat ya Bu ya. Aduh. Maka dari itu fotonya harus yang jelas, yang bagus. Nah, kalau file ini biasanya tambahkan file ini kayak kita udah punya foto Bu. Sebelumnya kita udah foto. Kita udah foto, cekrek, udah cakep nih. Udah, nanti kita tinggal masukinnya ke sini nih Bu. Ke file. Nah, kali ini langsung instan ini. Tag foto itu langsung dari Google Classroom-nya. Kalau file ini yang udah tersimpan di dalam handphonenya. Filenya itu. Itu ya Bu ya. Oke.
saya lanjutkan biar cepat. Nah, kalau kita udah dimasukin nih. Nah, Ibu jangan sampai lupa ya, kalau kita udah dimasukin, kita udah upload tuh gambarnya, yang jangan sampai lupa di turn in ya, atau dikirim tugasnya, atau diserahkan kalau bahasa Indonesianya nih, turn in. Jangan sampai lupa nih Bu, karena nanti di classroom guru masih kedetek serahkan tugas, jadi belum terkonfirmasi ke guru. Jadi harus diklik yang ininya Bu, ini yang ada hitamnya tuh, gambar di sini mah. Nanti harus diklik Bu ya. Nah, ini tadi saya udah menjelaskan penilaian tadi udah. Kalau biar lebih jelasnya, nanti akan saya setelkan video. Baik ya. Oke, saya setelkan video ya. Video biar lebih jelasnya ya, didengarkan ya video. Bentar. Oke, sudah kelihatan belum ini, Bu Yani? Belum, Pak. Belum kelihatan? Sudah. Udah baru mulai. Jangan lupa ya Bu, di subscribe ini Bu. Saya punya channel. Ya, Ya Bu. Promosi biar semangat Bu. Ya, semangat 45 Pak Oke, di sini banyak ada video-video pembelajaran, lagu musik ya. Ini ada yang cantik banget ini Bu, ada. Oke. Nah, ini kegiatan kita. Baik, saya akan setelkan ya panduan ini. Ini secara ini live contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian untuk mengakses Classroom di handphone. Kedengaran suaranya nggak? Dari sisi pelajar, murid atau tolong mahasiswa. disimak ya, perhatikan. Jadi Bapak Ibu ya, perhatikan. Pelajar yang tidak memiliki laptop atau komputer tetap bisa mengerjakan tugas melalui handphone, karena fitur di smartphone sudah cukup powerful untuk melaksanakan pembelajaran online. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal terlebih dahulu aplikasi Classroom. Jadi silakan download di Play Store bagi yang menggunakan smartphone berbasis Android. Kemudian cari Classroom melalui kolom pencarian. Nah, pastikan dia dari Google LLC. Nah, ini silakan di install terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diinstal, silakan dibuka Classroom-nya. Ini saya menggunakan dual apps. Nah, setelah dibuka, dia akan muncul tampilan seperti ini. Silakan tekan Get Started. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memilih akun Classroom yang dimiliki. Nah, atau bisa menambahkan. Saya akan menambahkan, kemudian tekan OK. Nah, di sini kita akan diminta email yang kita pakai untuk login.
Nah, itu biasanya ada ininya nih, kode-kode dikirim ke nomor telepon ini. Kalau nomor teleponnya kita sembarangan, nggak akan terkirim kodenya. Ini bisa ditekan yes I'm in atau di skip. Ini halaman persetujuan, silakan tekan I agree atau setuju. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, maka halaman dashboard Google Classroom untuk murid akan muncul. Ini adalah kelas yang sudah pernah diambil. Nah, untuk masuk ke kelas, teman-teman bisa menekan tombol plus di pojok kanan atas. Nah, di sini ada pilihan join class atau create class. Ini hampir mirip dengan yang kita akses melalui komputer atau browser. Nah, karena kita dari sisi pelajar atau siswa atau mahasiswa, caranya adalah join class. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan kode kelasnya. Jadi ketika nanti guru atau dosen kalian memberikan kode kelas, silakan dimasukkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah, biasanya akan muncul halaman dari kelas yang sudah kita ambil. Nah, di pojok kiri kanan atas ada garis 3. Nah, ini adalah bagian menu. Di sini ada informasi. Ada kelas, itu untuk ke halaman home kelas kita, ada kalender. Kemudian ada juga informasi kelas yang sudah kita ambil. Nah, di sini dasar pemrograman dan beberapa fitur lainnya. Selanjutnya kita akan membuka kelas. Nah, kita pilih saja kelas yang akan kita buka. Di halaman di sini ada 3 menu, ada stream, kemudian ada classwork dan people. Nah, di stream ini adalah forum, di mana di sini ada informasi apa saja yang sudah dibuat oleh guru kita atau dosen kita. Pertama, dosen sudah menambahkan material, yaitu modul pemrograman, kemudian ada tugas, kemudian ada juga tugas baru. Berarti di sini ada 2 tugas nih. Nah, kita bisa melihat tugasnya dengan menekannya. Kemudian ada bagian classwork. Nah, ini adalah list topik-topik yang sudah dibuat oleh guru kita. Ada topik tentang bahan ajar, kemudian ada topik tentang tugas, dan kemudian di sini ada juga topik pembelajaran yang juga ada tugasnya. Di bagian tugas itu ada tulisan do atau batas akhir pengumpulan tugas, yaitu 16 Maret jam 1 siang. Kemudian ada do yesterday, jadi itu adalah batas pengumpulan akhir. Nah, oke, ini karena kita akan mencoba cara mengumpulkan tugas meskipun terlambat. Kita tekan saja tugas yang ingin kita kirim, kita tekan. Nah, di sini ada informasi kita. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu. Mengumpulkan. Ini walaupun terlambat kita masih bisa Kemudian ngirimin. kalau kita ingin mengumpulkan, teman-teman bisa menekan tombol bagian ini, atas. tarik ke atas. Nah, ada tulisan your work. Nah, itu adalah lembar kerja yang bagian informasi tentang lembar kerja yang akan kita kirim. Nah, untuk mengirim tugas, silakan tekan add attachment. Nah, kemudian silakan dicari tugas mana yang akan dikumpulkan. Karena kita akan mengambil filenya di handphone, jadi pastikan filenya sudah ada di handphone teman-teman. Bisa teman-teman foto atau bisa teman-teman sebelumnya kerjakan. Nah, itu teknis dari teman-teman. Intinya filenya harus sudah ada di komputer, di handphone teman-teman sekalian. Bisa tekan file, kemudian kita cari
mana yang akan kita kumpulkan. Misalkan kita sudah memfoto tugasnya, kita pilih. Nah, Classroom akan memproses. Nah, nanti akan ada muncul nih. Kalau misalnya salah, kita bisa tekan tombol X di ujung untuk menghapusnya. Kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tekan Add Attachment, kemudian pilih File. Nah, kita bisa cari lagi filenya. Misalkan nah, misalnya kita pilih aja salah satu file yang ada, kemudian kita tekan OK di bawah ini. Nih, dekat checklist yang paling bawah ini ada 3 OK, cancel, dan more. Nih more, kalau mau kita sortir filenya. Nah, karena sudah kita pilih, kita checklist, kemudian kita pilih OK. Nah, kalau sudah, jangan lupa kalau ingin mengumpulkan tugas, teman-teman harus memastikan menekan tombol turn in atau dikirim di bawah tombol attachment itu. Kalau teman-teman tidak menekan itu, maka tugasnya tidak akan terkirim atau tidak bisa dilihat oleh guru atau dosen kalian. Nah, kadang ada mahasiswa juga yang menambahkan di komen, misalkan namanya. NIM atau NPM atau NIS biasanya. Nah, biasanya ada seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa tekan turn in. Akan ada tampilan konfirmasi, kita tekan turn in. Nah, sudah ada muncul pesan turn in, turn late, dan ada informasi bahwa kita terlambat mengumpulkan. Kemudian private comment-nya jangan lupa ditekan tombol send-nya. Nah, ini tandanya teman-teman sudah mengirim private comment dan juga tugas. Dan tugas sudah Oke, seperti itu ya cara pengirimannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih. Berarti udah Mama Nesha, ini Mama Nesha bukan ya? Mama Nesha ya? Iya. Mama Nesha mah udah paham ya, Mama Nesha mah udah paham ya. Paham. Yang lain juga semuanya insya Allah mudah-mudahan paham ya. Kalau ada masalah apa-apa bisa hubungi saya ya. Nah, untuk yang non-muslim ada yang bertanya ke saya, kalau untuk non-muslim gimana Pak untuk penilaian tugasnya? Untuk non-muslim itu nanti di tempat ibadahnya masing-masing ya. Untuk nilainya. Baik, sudah ya. Kalau sudah ada yang tidak mau bertanya, kita akhirin aja ya. Ya, oke, Pak Is. Oke. Baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Kita lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi besok ya. Ya, Ibu. Silakan ditutup, nggak apa-apa, sudah. Tidak apa-apa Bu, ditutup.
Tekan tombol ini ya, seperti gagang telepon ya, Iya. kalau mau keluar. Logo telepon. Apa udah guru-guru semua ini? Belum, masih ada. Masih ada. Mama Akila, Mama Vira, siapa itu? Mama Pira belum, Mariatun tuh belum keluar juga. Azkaria, silakan keluar. Tekan yang tombol warna merah mah di handphonenya. Seperti gagang telepon. Azkaira Davina. Iya, Azkaira Davina, Vira. Ya. Silakan keluar. Izin lab ya Bapak Ibu. Iya, Iya, Ibu. Iya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akila Ainunisa. Akila. Sama Vira K. Vira K. Mama silakan tutup, Ma. Silakan tutup, Ma. Gagang Ya. telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, guru-guru gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Itu ngomong-ngomong Bu Yani, Bu Marni tuh gimana itu? Fotonya nggak ada itu. Wah, payah banget. Ada, dia ditutup tuh Pokoknya videonya. hari ini luar biasa. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Masya Allah. Sama-sama. Luar Itu biasa. Kaipan masuk lagi tuh Kaipan. Itu ngapain masuk lagi tuh Kaipan? Kaipan. Boleh keluar Silakan Kaipan ya. keluar, Ma. Sudah Sudah selesai. selesai. Kalau Bu Mul mah jangan dulu, Ma. Ah, Sudah Bumbu dari selesai, tadi Kaipan. keluar masuk terus tuh Pais. Malu-maluin itu. Bumbu, hobi banget keluar masuk itu. Makan ya Bu. Kaipan silakan boleh keluar ya.